Abdul Manan adalah seorang yang taat beragama dan terkenal dengan kesolehan beliau, sehingga beliau itu koromah. Ini beliau hidup di Bukit Gambir di sebelah sana Batang Sungai itu. Kemudian ada sebuah bukit yang dipenuhi dengan gambir, beliau bikin di situ. Nah, awal-awal munculnya goba-goba dari situ, karena beliau pada saat mau merayakan hari raya Idul Fitri zaman itu kan orang nggak banyak. Nah, untuk meramaikan dia bikin obor itu dari bambu kecil, kemudian dia bagi-bagikan. Obor itu sebagai penerang dari beliau, dari pemukiman beliau ke sungai untuk mandi, ambil wudhu, apa segala macam dengan murid-murid asuhan beliau. Sehingga tahun berikutnya ini jadi kebiasaan dan akhirnya jadi tradisi. Nah, dari situ Syekh Abdul Manan mengembangkan agama. Makanya sampai sekarang buktinya goba-goba itu dibuat oleh masyarakat Bidar Alam setiap tahun selalu dekat masjid, karena rata-rata masjid dan langgar surau itu di pinggir sungai. Terus mengenai nama, kenapa itu goba-goba ya? Saya sampai sekarang juga heran, goba-goba ini dari mana? Tapi setelah kita perhatikan, kami diskusi dengan para tokoh-tokoh yang lama itu, Pak Rahman, Pak Gusti, Pak Putih, dan tokoh-tokoh adat itu. Orang Bidar Alam itu menyebut kerangka masjid itu kan goba. Jadi dulu gambar yang ditampilkan di goba-goba itu ya gambar-gambar masjid itu, kerangka-kerangka itu. Nah, sebenarnya kan itu bahasa Indonesianya kubah ya, mungkin dari bahasa Arab ya. Tapi di Bidar Alam itu sudah menjadi semacam, kalau orang nyebut goba itu pasti kerangka atap masjid gitu. Itu makanya ada kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi goba-goba ini begitu obornya mau dinyalakan itu sebelum subuh, sekitar jam-jam 3 udah mulai persiapan. Kemudian jam 4 itu udah mulai duduk. Nah, saat azan itu yang puncaknya semua harus hidup, semua obor harus hidup. Kemudian semua meriam bambu harus dilunturkan, harus ready semuanya. Selesai sholat, perang. Salah hidup, gitu kan, tembak-tembakan. Goba-goba tu kami gue 5 balik hari puasa menjelang Idul Fitri, 15 hari, 2 minggu sebelum
1 sawah. Itu proses pertama kami pemuda jorong bergotong royong untuk mencari bambu. Bambu itu kami cari itu sebanyak 40 batang. Itulah kami merasa kebersamaan pemuda, rasa keluarga ada di goba-goba itu. Susah keluh kesah kami berkecilan tuh kalau nak pasamu itu nak indah. Jadi prosesnya banyak. Pertama kami mencari 1 minggu itu full untuk mencari bambu. Proses keduanya itu kami mencari akar, Bu, untuk mengikat, Bu. Ada satu lagi itu meriam karbit. Nah, 2 hari kami fokus buat meriam karbit. Meriam karbit itu terbuat dari batang kelapa. Itu kami lubangi, kami kayak meriam bambu cuman terbuat dari kelapa, batang kelapa. Itu kami fokus 2 hari. Nah, setelah itu barulah kami stay di lokasi masing-masing buat mendirikan goba-goba. Itu goba-goba itu dibuatlah 8 tonggak ditambah 5 pelang ke atas sesuai kami desainnya masing-masing menuju tema Idul Fitri atau Minangkabau. Goba-goba adalah salah satu budaya yang ada di Minangkabau yang berada di daerah Kabupaten Solok Selatan, lebih tepatnya di negari Bidar Alam, yang mana goba-goba ini dibuat setiap tahun pas Hari Raya Idul Fitri. 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, pemuda-pemudi dan masyarakat akan bergotong royong membuat goba-goba. Seperti penonton lihat di video ini, mereka saling bekerja sama agar bertujuan agar mempererat persatuan di daerah tersebut. Goba-goba dibuat untuk bertujuan memperingati Hari Raya Idul Fitri. Goba-goba ini dibuat dari beberapa bambu yang panjang dan kuat, dan nantinya akan dilengkapi dengan gambar api obor dan meriam bambu. Mari kita saksikan goba-goba di dini hari jam 4 WIB di saat malam takbiran. Beginilah hasil akhirnya kalau dilihat dari jauh.